Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6B tema 5 Wirausaha. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 158. Di halaman 158 ini ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1, guru mengadakan kegiatan berwirausaha. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok harus menjual sebuah barang olahan barang bekas. Komang, Lani, Jonas, dan Wayan membuat kerajinan seperti gambar di samping untuk kegiatan tersebut. Bunga ya dedek ya. A. Apa manfaat yang diperoleh Komang, Lani, Jonas, dan Wayan dalam pengolahan kerajinan untuk wirausaha tersebut dan jelaskan. Jawabannya adalah melatih jiwa wirausaha sejak kecil, kemudian mengembangkan kreativitas yang dimiliki, kemudian memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali. Seperti biasa adik-adik, jika jawabannya panjang silakan di stop dulu videonya dan dicatat ulang jawaban saya. Kita lanjutkan yang B, kerajinan buatan Komang dan teman-teman ternyata kurang diminati teman lainnya. Akibatnya kerajinan tersebut tidak laku terjual. Bagaimana sebaiknya menyikapi hal tersebut? Jawabnya adalah berlapang dada dan melakukan inovasi terhadap produk agar diminati teman lainnya. Lanjut yang C, setujukah kamu kegiatan wirausaha tersebut dapat meningkatkan persatuan antar siswa? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah ya, setuju. Karena dalam kegiatan wirausaha, kita dituntut untuk saling membantu dan bekerja sama dan berbagi ide. Lanjut ke nomor 2. Ayah Lani adalah seorang pedagang kacang goreng yang sukses. Lani sering membantu menjual kacang goreng tersebut di sekolah. Pertanyaan yang A, apakah kegiatan yang dilakukan oleh Lani dapat disebut sebagai wirausaha? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak, karena Lani tidak memproduksi sendiri kacang goreng tersebut. B. Apa manfaat yang Lani peroleh dari kegiatan tersebut? Jawabnya adalah memperoleh pengalaman berdagang dan melatih jiwa wirausaha sejak kecil. Kita lanjutkan ke nomor 3. Amatilah kegiatan wirausaha di sekitar rumahmu. Tuliskan kegiatan wirausaha yang kamu temukan pada tabel berikut. Ada nomor, nama usaha, pelaku, jumlah pelaku usaha, dan produk yang ditawarkan. Yang ada di sekitar kita, nomor 1 adalah usaha penjual bakso. Jumlah orangnya adalah 5 orang. Produk yang diberikan adalah mie ayam bakso, minuman, kerupuk, dan lain-lain. Kemudian yang nomor kedua, di sekitar saya ada nama usahanya adalah penjual lontong sayur. Jumlah pelakunya adalah 2 orang dan produk yang ditawarkan adalah lontong, sayur nangka, dan kerupuk. Kemudian nama usaha yang ketiga adalah pangkas rambut. Jumlah pelaku usaha adalah 2 orang dan produk yang ditawarkan adalah jasa memangkas dan merapikan rambut. Dan yang terakhir adalah pembuat batik. Jumlah pelaku usahanya adalah 7 orang dan produk yang ditawarkan adalah kain batik. Silakan di stop dulu videonya lalu dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 160. Di sana ada Ayo Berlatih IPA. Nomor 1, bagaimana cara membuat magnet? Tuliskan 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara gosokan, kemudian induksi, dan elektromagnet. Nomor 2, bagaimana cara membuat magnet dengan A. Gosokan, B. Induksi, C. Dialiri listrik. Yang pertama dengan gosokan, yaitu dengan menggosokkan magnet pada benda magnetis.
Yang kedua dengan cara induksi, yaitu mendekatkan benda logam ke magnet. Dan yang cara ketiga elektromagnet adalah dengan melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke nomor 3, tuliskan 5 jenis benda di sekitarmu yang dapat dibuat menjadi magnet. Jawabannya adalah kompas, telepon, kren, pengeras suara atau speaker, dan alat ultrasonografi. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 4, apa syarat yang diperlukan agar elektromagnet dapat berfungsi? Jawabannya adalah harus dihubungkan dengan sumber listrik. Nomor 5, apa manfaat elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya adalah sebagai pengeras suara pada speaker, alat berkomunikasi pada telepon, dan pemindah barang pada kren. Kita lanjutkan ke halaman 164. Di halaman 164 ini ada Ayu berlatih PPKN. Nomor 1, Ayah Komang memiliki wirausaha rumah makan di tepi pantai Legian. Setiap hari Ayah Komang menerima hasil laut seperti ikan, kepiting, dan kerang dari nelayan setempat. Hasil laut tersebut merupakan bahan baku untuk makanan di rumah makannya. Apa bentuk tanggung jawab Ayah Komang terhadap para nelayan tersebut? Jawabnya adalah memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang B, suatu hari hasil laut tidak sebagus biasanya. Ayah Komang marah kepada nelayan karena hal ini dapat menurunkan pendapatan rumah makannya. Setujukah kamu dengan sikap Ayah Komang? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak setuju. Jawabannya adalah tidak setuju, karena hasil laut yang menurun bisa jadi disebabkan oleh faktor alam dan faktor cuaca yang tidak bisa dikendalikan oleh nelayan. C. Selain kualitas bahan baku makanan, apalagi tanggung jawab Ayah Komang terhadap konsumen? Jawabannya adalah pemilik bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, serta jangkauan pemasaran. Yang D. Sikap apa yang harus dimiliki Ayah Komang agar rumah makannya terus berkembang? Jawabannya adalah pemilik usaha harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Kita lanjutkan ke nomor 2. Pak Budi memiliki usaha pengiriman barang keluar kota. Untuk memudahkan kurir pengantar barang, Pak Budi selalu memberikan alamat tujuan yang jelas. Berdasarkan cerita di atas, apa bentuk tanggung jawab Pak Budi terhadap usahanya? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah memastikan kurir mengantar barang sampai ke tempat tujuan dengan selalu memberikan alamat tujuan yang jelas. Lanjut ke nomor 3, ceritakan manfaat keberagaman wirausaha yang kamu jumpai di lingkungan kamu. Manfaatnya adalah, yang pertama, kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Dan yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja. Lalu kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia di halaman 166. Nomor 1, menurutmu adakah perbedaan LJK dengan formulir lainnya yang sudah kamu pelajari? Jika ada, jelaskan perbedaan tersebut. Jawabnya ada, yaitu LJK dikelola menggunakan alat pemindai komputer, sedangkan formulir biasa tidak menggunakan komputer. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor kedua, tuliskan persamaan LJK dengan formulir-formulir yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Persamaannya adalah
LJK dan formulir biasa memiliki kesamaan, yaitu berisi lembaran harus diisi sesuai identitas diri. Berisi lembaran yang harus diisi sesuai dengan identitas diri. Dan sekarang yang terakhir yaitu adik-adik halaman 169 IPS. Nomor 1, apa yang dilakukan pemerintah agar tenaga kerja Indonesia memenuhi persyaratan? MEA, jelaskan. Jawabannya adalah meningkatkan kualitas pendidikannya, memberikan pelatihan kerja, memberikan bekal keterampilan, memilih calon tenaga kerja sesuai persyaratan MEA, dan yang terakhir meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil. Kemudian nomor 2, mengapa pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Jelaskan alasanmu. Jawabnya adalah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Nomor 3, pada latihan sebelumnya kamu diminta untuk menuliskan kegiatan wirausaha di sekitar rumahmu. Selanjutnya, jenis usaha manakah yang dapat dikembangkan hingga ke negara-negara ASEAN? Apa peran pemerintah dalam mengembangkan usaha tersebut? Jawabannya adalah batik. Pemerintah mengadakan pelatihan pembuatan batik kepada tenaga kerja asing, kemudian mengirim tenaga kerja dan bahan pembuatan batik ke luar negeri. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya juga, agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Pena jilid 6B tema 5 wirausaha. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.